Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Febrita Imelda Rantialo, NIM 2022-79002. Prodi S1 Teknik Sipil, saya membuat video ini untuk tugas Mekanika Tanah 2 dengan judul Distribusi Tegangan dalam Tanah. Di video ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu 4 poin dalam teori businis. Yang pertama yaitu beban titik, yang kedua beban merata persegi panjang, yang ketiga beban merata berbentuk lingkaran, dan yang keempat beban merata trapesium. Yang pertama yaitu beban titik. Tambahan tegangan vertikal delta sigma Z pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan dinyatakan oleh persamaan delta sigma Z sama dengan 3Q per 2 Pz pangkat 2 dalam kurung 1 per 1 tambah R per Z pangkat 2 dipangkatkan 5 per 2. Atau disederhanakan seperti di samping ini. Di mana Q ini merupakan beban titik tegak lurus dari permukaan. Ini adalah permukaannya dan ini adalah beban titiknya dilambangkan dengan Q. Dan Z ini adalah kedalaman diukur dari permukaan tanah sampai titik yang ditinjau. R merupakan jarak horizontal dari beban titik ke titik yang ditinjau dengan dilambangkan sigma Z. Kemudian, jika faktor pengaruh untuk beban titik pada teori businis didefinisikan sebagai berikut, maka dapat ditentukan bahwa delta sigma Z sama dengan Q per Z pangkat 2 dikali IB. Berikut adalah contoh soal dari beban titik, yaitu pondasi tapak bujur sangkar lebar 0,8 meter terletak pada kedalaman 2 meter. Pondasi menahan beban titik dari kolom dengan Q. Ini adalah beban titik kolom dengan Q 100 kN. Hitung penambahan tegangan di bawah pusat pondasi titik B ini titik B dan di sudut luasan titik A. Ini titik A. Bila beban pondasi dianggap sebagai beban titik pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Kedalaman 2 meter dari permukaan tanah, ini adalah permukaan tanahnya dan ini adalah kedalaman 2 meter tadi. Di sini 1 meter dan di sini 1 meter, dari sini ke sini menjadi 2 meter. Ini adalah pondasi tapak bujur sangkar tampak dari atas dengan lebar 0,9 meter. Berikut penyelesaiannya, karena beban kolom dianggap menghasilkan tekanan pondasi neto pada dasar pondasi, maka beban titik Q sama dengan 85,41 kN. Berikut adalah tabel hitungan delta sigma Z di titik A dan B. Untuk Qn sama dengan 85,41 kN. Untuk titik A, jarak dari pusat beban R yaitu sebesar 0,64 meter, dan untuk titik B, jarak dari pusat beban atau R sama dengan 0 meter. Ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai-nilai ini, yaitu rumusnya sebagai berikut, dapat dilihat sendiri oleh teman-teman. Yang kedua yaitu beban merata persegi panjang. Beban merata persegi panjang businis merumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus yang sangat panjang dan businis juga menyederhanakan menjadi sigma Z sama dengan Q0 dikali I, di mana Q0 ini adalah tegangan akibat beban pondasi dan I ini adalah nilai faktor pengaruh. Bisa juga ini adalah M dan ini adalah N-nya. Jika kita mencari M, dapat menggunakan rumus I per Z, dan kita mencari N, yaitu menggunakan rumus B per Z. Beban merata persegi panjang. Ini adalah diagram untuk beban merata persegi panjang. Jadi,
diagram untuk beban merata persegi panjang dan trapesium dan yang lainnya, lingkaran itu berbeda. Ini adalah untuk beban merata persegi panjang. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah pondasi persegi panjang dengan panjang 4 meter, ini panjang 4 meter dan lebar 3 meter, ditunjukkan pada gambar berikut. Beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 128 kN per meter persegi. Maka hitunglah tegangan vertikal delta sigma Z pada titik A dan titik B. Yang pertama kita menghitung pada titik A. Titik A berada pada sudut luasan beban merata 4 kali 3 meter persegi. 4 kali 3 meter persegi. Kedalaman yang ditinjau, ya, kedalaman dilambangkan dengan Z sama dengan 1 meter dari sudut luasan ini. M sama dengan B per Z sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Dan N dirumuskan dengan L per Z. L-nya yaitu 4 dan Z-nya 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Diperoleh hasilnya I sama dengan 0,244. Dan delta sigma Z sama dengan QL sama dengan 128. Q dikali L sama dengan 128 kali 0,244 sama dengan diperoleh hasilnya 31,232 kPa. Berikut adalah diagramnya. Ini adalah M-nya dan ini adalah N-nya, dan M itu dari bawah sini ke atas. Kita bisa melihat nilai M-nya di sini. Berikutnya penyelesaian pada titik B. Ini titik B ya, di tengah. Titik B berada pada sudut luasan beban merata 2 kali 1,5 meter. 2 kali 1,5. Kedalaman yang ditinjau Z sama dengan 1 meter dari sudut luasan. M dirumuskan B per Z, di mana B sama dengan 1,5 dan Z sama dengan 1,5 dibagi 1 sama dengan 1,5. Dan N dirumuskan L per Z, L sama dengan 2, Z sama dengan 1, diperoleh hasilnya yaitu 2. I sama dengan 0,228. Delta sigma Z sama dengan 4 dikali Q dikali L sama dengan 4 kali 128 dikali 0,228 diperoleh 116,736 kPa. Diagramnya masih sama. Berikutnya, beban merata berbentuk lingkaran. Ini adalah beban merata berbentuk lingkaran. Untuk beban merata berbentuk lingkaran dirumuskan sigma Z sama dengan Q0 dikali I. Atau ini untuk mencari I-nya, rumusnya sedikit panjang. Sebuah pondasi tangki berbentuk lingkaran dengan, ini adalah contoh soalnya, sebuah pondasi tangki berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 128 kPa dan ini apa? Lambda tanah sama dengan 18 kN per meter kubik. Maka hitunglah delta sigma Z di titik A dan B pada dua kondisi. Yang pertama yaitu pondasi tangki di permukaan tanah. Ini adalah gambarnya, tangki di permukaan. Dan yang B adalah pondasi tangki pada kedalaman 1 meter. Ini pondasinya pada kedalaman 1 meter, ini adalah permukaan tanahnya. Nah, untuk lingkaran, ini adalah diagramnya, itu yang tadi saya bilang, setiap diagram untuk lingkaran dan
segi panjangnya tadi itu berbeda. Ini adalah rumus untuk tangki di permukaan itu delta sigma Z di titik A, diketahui Z-nya adalah 2 meter, R-nya sama dengan 4/2, yaitu 2, X sama dengan 0. Z per R sama dengan 2/2, sama dengan 1. X per R sama dengan 0/1 sama dengan 0. I sama dengan 63%. Delta sigma Z sama dengan Q dikali L sama dengan 100. Q-nya 128 dan L-nya 0,63. Diperoleh hasil 80,64 kPa. Berikutnya, tangki di atas permukaan, yaitu delta sigma Z di titik B. Ini di titik B. Dan R sama dengan 4/2 sama dengan 2, X sama dengan 2, Z per R sama dengan 2/2 sama dengan 1, X per R sama dengan 2/2 sama dengan 1. I sama dengan 33%. Delta sigma Z sama dengan Q dikali L, yaitu 128 dikali 0,33 sama dengan 42,24 kPa. Ini adalah tangki pada kedalaman 1 meter. Masih menggunakan diagram yang sama. Delta sigma Z di titik A, Z sama dengan 1 meter, R sama dengan 4/2, sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 0, Z per R sama dengan 1/2, sama dengan 0,5, X per R sama dengan 0/2, sama dengan 0. I sama dengan 85%. L sama dengan 85%. Delta sigma Z sama dengan Q dikali N dikali L sama dengan 110 dikali 0,85 sama dengan 93,5 kPa. Perlu diperhitungkan tekanan pondasinya itu dengan Qn sama dengan Q dikurang D F Y. Qn sama dengan 128 dikurang 1 dikali 18 sama dengan 110 kPa. Ini masih sama seperti yang tadi ya. Berikutnya yang keempat yaitu beban merata memanjang trapesium. Berikut adalah rumus untuk beban merata memanjang trapesium. Delta sigma Z sama dengan Q per P dalam kurung. Ini adalah rumusnya, saya juga kurang paham, memang saya kurang mendalami untuk rumus-rumus ini beban merata memanjang trapesium. Nah, untuk beban merata memanjang trapesium, ini adalah diagram yang digunakan seperti di gambar ini. Ini adalah contoh soal untuk beban memanjang trapesium. Suatu timbunan jalan dengan tebal 5 meter, lebar permukaan sama dengan 9 meter, dan lebar bawah sama dengan 19 meter, maka hitunglah tambahan tegangan di titik B. Diketahui, ini adalah luas ABCD, diketahui Z sama dengan 8 meter, A sama dengan 5 meter, B sama dengan 15 meter. A per Z sama dengan 0,625. B per Z sama dengan 15/8 sama dengan 1,875. L-nya sama dengan 0,47. Luas AEFB itu Z sama dengan 8, A sama dengan 5 meter, B sama dengan 1 meter. A per Z sama dengan 0,625. Dan B per Z yaitu 1/8 sama dengan 0,125. L-nya sama dengan 0,14. Sekian materi dan penjelasan dari saya. Pasti banyak kurangnya. Mohon dimaafkan jika ada masukan. Silahkan memberi masukan. Terima kasih.